Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, ini hari pertama saya setelah 18 hari di penjara. Iya, oleh Omikron. Berat sekali dan sudah dinyatakan boleh ngencar. Ya, boleh abur-aburan sekarang. Tadi malam saya undang dokter, saya minta periksa dan mangga cenah bilih bade kabur teu balik deui teu naon. Alhamdulillah perjalanannya serius, cukup berat. Nafas setengah-setengah, Bu. Tapi saya tidak panik, cucu anak masih di rumah. Saya masih gendong cucu dan tidak menular. Karena memang yang kami tularkan hanya kebaikan. Omikron tidak akan ditularkan, kan itu ya. Prinsipnya tenang, jangan panik. Prinsipnya tetap gembira. Tatap suami dari sisi-sisi bodor, ya. Jangan menatap suami dari sisi-sisi sebel. Ya kan ada menatap suami halus irungna mengkol itu sisi-sisi lucu dari dia. Nah, hadirin, judulnya bagaimana kita menjadi keluarga yang Qur'ani. Masya Allah, tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Sebetulnya gampang sih. Saya harus baik supaya istri saya jadi ahli surga, itu aja. Ya, bener Pak. Istri saya harus baik supaya saya masuk surga, itu aja udah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya istri kagum kepada suaminya? Dan bagaimana suami kagum kepada istrinya? Jadilah pribadi yang mengagumkan menurut Allah. Nanti hamba yang berada di sekitar kita kagum kepada kita. Suami kalau mau menghubungi istri, kalau rindu sama istri, jangan seperti ayam jago di lapangan. Kok jebret beres, lucu. Ya, nyerenteng habret ngenau gue. Tidak seperti itu. Tapi betul-betul kalau ingin yang terbaik, lakukan yang terbaik. Pasangan kita adalah amanah. Mandi dulu, sing sarengit, sing kararasep, garelis. Sudah jelas ngobrol dulu yang ringan, penuh canda. Ini masa belum berhubungan atau ngobrol kredit cicilan atuh terjadi. Ya, terberes itu. Jangan ngobrol yang kayak gitu di situ. Jadi pada saat itu ngobrol yang menarik, yang akhirnya membuat pasangan greget untuk memeluk pasangannya. Si eta ngegayam itu. Iya, jangan ini mengeliat pas suami duduk. Kacau nggak hasil, bulan ini nggak kebayar hutang. Udah itu geus lieur. Jangan ngobrol yang seperti itu, supaya tidak ada obrolan seperti itu. Jangan ada hal-hal seperti itu. Jangan ada hutang, jangan ada masalah dengan yang lain gitu kan. Insya Allah nggak akan ada obrolan seperti itu. Itu awalnya dulu kepribadian kita. Sebab pada dasarnya orang yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan untuk menyenangkan kita, tapi untuk mengajari kita bagaimana caranya kita menjadi orang hebat karena dia. Punya istri cerewet kan kita jadi kuat kuping. Tenang kan itu ya. Punya suami atau kerjaan hanya nyuruh aja, alhamdulillah kita jadi segala bisa, ya kan? Gak usah jadi rudet gitu kan. Terus suami tidak memberikan penghasilan yang cukup, kita jadi cukup kreatif untuk bisa masak irit kan itu. Pintu rumah selalu terbuka. Sugan we aya hayam nyasab. Irit itu. Kucing bawa ayam. Ayam masuk bawa kucing. Kucing masuk bawa ayam. Ya pokoknya aku mau lah carana. Semua mengajari kita untuk jadi hebat. Saya pernah masuk ke dalam kondisi perjalanan di mana saya tidak makan lebih dari 1 minggu. Hampir 2 minggu. Di rumah juga tidak makan. Saya keluar jalan kaki. Bukan tidak ada kendaraan, gak punya uang. Saya lebih memilih meninggal dalam lapar daripada saya harus mengisi perut saya dengan masalah. Enggak, udah siap nih lapar aja, mending lapar lah. Mun maut kan tanggung jawab RT.
Iyalah. Iya, RT tanggung jawab. Nanti RT masuk neraka kan? Saya di surga ngadadahan RT kan itu. Kalau sayanya lapar kan itu. Jangan takut dengan lapar dan mati. Kan? Tapi gimana dengan sekolah anak? Ngomong sama kepala sekolahnya, Pak Kepala, ada nggak sih saudara dari Pak Kepala sekolah yang miskin yang nggak bisa nyekolahin anak? Kalau ada, tolong anak saya. Pengen sekolah. Gimana bayar anak? Kumangke ayah duit dengan mau dipedit-pedit atuh. Bener tuh. Kemudian saya tidak pernah menasihati anak saya. Dari sejak dia bayi sampai sekarang, dia sudah pada jadi dosen. Tidak pernah menasihati anak saya satu-satu, sini kamu duduk bareng, enggak. Udah aja. Kenapa Bu saya tidak menasihati anak saya? Bukan percaya. Cukup saya sekolahkan dia pesantren, setelah di pesantren dia belajar tafsir, cukup itu saja jadi nasihat dia. Pas dia ngelanggar, woi, surat anu ayat sekian, baca. Naon tafsirnya anu, kamu salah nggak? Salah, istighfar, beres. Iya kan? Ente nggak usah harus melotot. Hari mana aing mau boga pemajikan tibet mos. Padahal nggak usah gitu, baca surat anu ayat sekian. Miliki hartamu, kumpulkan hartamu, belanjakan tidak berlebih, tidak pelit. Kan gitu. Udah. Kemudian urusan makan, jangan makan kalau belum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Masya Allah. Nggak usah ada nasihat terlalu panjang, Bu. Anak udah capek ngedengar suara ibu, belum menghawak-wak tiap pagi. Capek, Bu, jadi anak. Anak dilahirkan bukan untuk dimaki, tapi dituntun. Dengan apa menuntunnya? Bukan dengan tangan kita dan bukan dengan belalakan mata kita, tapi dengan keteladanan. Aku pengen kayak mama. Mamaku cantik, baik, harum. Ayah cantik tapi mulek ayah. Aku nggak mau sama mama, ya dek. Aku nggak mau sama mama, bau kelek. Ayah merenya nu kitunya. Ada sini, oh no mama, sampaikan, nggak mau deket. Nah ini hal yang ayo kita ajarkan Quran kepada anak-anak kita. Yang pertama saya ajarkan juga kepada istri saya bukan bagaimana caranya belanja, bagaimana mengatur penghasilan, bukan. Yang saya ajarkan tuh Quran dulu. Beres akad nikah, belajar. Mumpung saling cinta, mari kita belajar Quran. Insya Allah tidak akan ada yang menyakitkan dabogoh kene. Iya. Coba kalau sudah tidak bogoh ayat sekian, nyindiran, mana gitunya? Itu. Jadi semuanya akan smooth, akan enakeun. Dah hidup teh atuh untuk apa sok? Saya menyekolahkan anak di pesantren, keluarga saya protes. Dudi, eta barudak palalinten mana kudu ka pesantren. Jadi ke pesantren teh bararodo. Enggak lah. Saya tidak bisa mengajari Quran, hadis kepada anak saya. Saya takut ditanya di akhirat nanti. Karena itu saya ajarkan anak saya Quran hadis. Karena saya tidak cukup waktu dan tidak punya kemampuan, juga metode, saya titipkan kepada guru-gurunya di pesantren. Udah. Sampai kapan? Sampai anak saya akil balik. Setelah akil balik silahkan dipilih sekolah sendiri. Umur berapa? Laki-laki 15 tahun lulus SMA. Perempuan 9 tahun. Kenapa perempuan 9 tahun? Karena perempuan lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Dan banyak, wajar. Kalau ada laki-laki seusia saya masih kekanak-kanakan. Nah, jadi ada hal yang memang harus kita coba. Mengenalkan al-Islam bukan susah. Tapi lebih susah daripada mengenalkan yang lain. Karena setan ikut menggoda itu. Iya kan? Sok ibu baca novel. 30-40 halaman belum mulai. Al-Quran belum mulai baru muka ngeselai. Iya kan? Ada godaan setan yang memberatkan kita dekat dengan Al-Quran. Itu. Ya. Kalau baca Quran kan so. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Gitu kan bener? Bener lah. Itu. Belajar Islam tantangannya luar biasa.
Godaan setannya besar. Kalau dalam rumah tangga ibu semua, rumah tangga bapak semua di sana ada pertengkaran, bersyukurlah karena pada dasarnya setan tahu bahwa rumah tangga kita rumah tangga ahli surga. Sok para sehaban? Ya, itu dibenturkan oleh setan karena setan tahu bahwa keluarga ibu adalah keluarga ahli surga. Itu. Tapi Ustaz, ini mah urusannya bukan ahli surga. Suami saya nyeleweng Ustaz. Itu kan ahli neraka. Tidak, ibu biarkan suami ibu mau kemana jalannya. Yang jelas ibu tetap ke surga. Udah. Allah sedang cemburu kepada ibu. Ibu terlalu mencintai dia. Mencintai suami. Oleh Allah dipengkolkan suamina. Set, belok dikit ke rumah yang lain. Kata setan, ibu ngamuk bu, ngamuk supaya dia stay di sana kan gitu ya. Ngamuk, ibu marah, semarah-marahnya. Suami kayak gitu harusnya dimasukin ke gentong bu. Terus dituruban. Nanti diusap orang jadi jin. Itu. Biarin aja suami mau kayak gimana juga. Saya hamba Allah, saya Qur'ani. Kata Quran, keburukan orang lain adalah pelajaran besar untuk mengingatkan kita atas sesuatu yang lebih besar. Apa? Cinta kita kepada Allah. Ya mahayo suami digugulung. Nangis. Kenapa mau nangis suami? Kunaan suami ku baturnya angges ya tuh. Jadi udah talak belum? Nah nanya nate langsung bahasa nate. Ustaz kalau suami udah gini udah talak belum? Langsung karena talak, padahal ya Allah masih jauh dari talak sayang. Suamimu mau saya cerai kamu, itu belum cerai, mun bari melotot. Boleh, cerai itu sah, cerai itu kalau diucapkan cerai sambil senyum. Cerai sayang, siap. Eta bener. Buat cerai lo. Tahu rasa suami nganggap bahwa rezeki istrinya akan hilang setelah suaminya pergi. Bahkan padahal setelah suaminya pergi rezekinya makin bagus ya. Banyaknya begitu. Dan istri menganggap setelah punya tabungan cukup ada beberapa belas juta lah di tabungannya, dia berani sama suaminya. So kalau mau cerai, dianggap beberapa belas juta teh cukup. Iya, belagunya orang karena yang menjadi ukuran hidupnya adalah uang. Jangan. Biarin aja Allah saatnya suami saya berbagi kasih dan harta dengan yang lain, silahkan. Izinkan saya untuk tetap bersamamu dan kau cintai. Enggak beres. Sampai suaminya nanya, Mama kenapa nggak marah? Enggak sayang. Enggak. Mama nggak cinta kok sama bapak. Mama cinta sama Allah. Mama taat kepada bapak karena Allah yang nyuruh. Sok aja terus ke sana ke neraka. Mama mau ke surga. Beres ya, Bu Yanti ya. Sok. Nggak usah harus rudet, nggak usah. Ya buat kita jamaah yang hadir di sini jangan riweh, sepakat? Ya. Anak nakal, apa perlu kita perbaiki? Diingatkan ya. Tapi yang merubah hati anak untuk jadi baik siapa? Udah. Oh anak nakal. Artinya apa? Kita belum cukup dekat dengan Allah. Artinya apa? Allah belum mengabulkan doa kita. Kemudian efeknya doa apapun dari ibu kepada anaknya, kepada Allah untuk anaknya tidak diijabah. Karena apa? Karena Allah ingin sebelum mengabulkannya ibu dekat dulu dengan Allah. Eta kartos deh teh. Nyablak tapi teka harti. Bahaya. Itu. Jadi Quran mengajarkan kita, pertama sekali yang harus kita pahami dari rumah tangga kita adalah ini adalah kasih sayang Allah. Rumah tangga kita adalah kasih sayang Allah. Seburuk apapun Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Pasti baik. Itu suami ngaco, pasti baik untuk kita ya. Terserah untuk dianya mah. Itu suami beli BMW hasilnya gig. Terserah dia mau ke neraka. Yang penting kitanya kan itu. Sebab tujuan rumah tangga itu untuk suami, untuk anak, atau untuk diri kita sendiri? Halo? Kita aja udah. Kalau kita baik, suami anak keurus. Insya Allah.
Itu. Kalau ibu sudah soleha, insya Allah suami anak keurus pasti. Kalau belum keurus berarti belum baik, itu aja.